Naam, ahibati fillah. Ta'aruf. Kalau kita lihat, ta'aruf ini adalah salah satu proses menuju ke pernikahan. Yang anak-anak didik di masa sekarang ini tidak diajarin tentang kitabun nikah. Karena ta'aruf ini hanya jembatan atau sarana menuju ke nikah. Kitabnya namanya kitabun nikah. Kenapa kitab ini ada? Kalau kita baca kitab-kitab fikih umpamanya. Kenapa kitab ini ada? Karena memang manusia diciptakan menjadi khalifah. Menjadi makhluk yang akan berganti dengan generasi selanjutnya. Yang ditugaskan memakmurkan bumi ini. Manusia diciptakan memiliki syahwat. Yang syahwat itu harus disalurkan. Kalau tidak akan jadi penyakit. Tapi sayangnya munculnya pertanyaan ini nih. Ini pertanyaan ini muncul. Karena ini nggak diajarkan di sekolah. Anak SMP, SMA nggak diajarin. Tapi mereka diajarin sex education kadang-kala. Yang dibutuhkan mereka adalah kitabun nikah. Sehingga mereka tahu bicara seks itu nanti setelah nikah. Tapi karena memang pernikahan itu ruwet, sedangkan berzina itu mudah, maka akhirnya itu yang diberikan. Bagaimana seks aman, bukan bagaimana seks diridhoi Allah Azza wa Jalla. Jadi ta'aruf, sebenarnya kalau kita baca kitab fikih ya kita nggak akan dapat pembahasan namanya at-ta'aruf. Ta'aruf itu ya mungkin bahasa Indonesia mengenal. Bagaimana sih kita mengenal pasangan kita, calon pasangan kita. Jadi kalau prosesnya ada yang mengenal dari orang lain. Ada fulan, anaknya fulan, orangnya bagus, Masya Allah, soleh, taat, akhlaknya mulia. Ini ta'aruf. Tanpa harus ketemu sama orangnya. Oh gitu ya. Gimana? Kok cocok? Aku kalau mendengar cerita tentang dia, kok sayanya cocok ya. Aku kepingin nador, kepingin ngeliat. Ya ini ngeliat. Aku kepingin ngobrol, boleh. Oh boleh ngobrol, tapi gak boleh berduaan. Apa yang diobrolkan yang ingin diketahui. Yang diobrolkan itu namanya ta'aruf, mau kenalan. Aku mau kenal, aku mau tahu kamu itu kayak apa. Ingat bukan pacaran. Makanya kalau ada aku ta'aruf sama fulan berapa? 6 bulan. Ngapain 6 bulan ta'aruf? Engkau kalau mau tahu tentang fulan karakternya, manusia itu pandai menyembunyikan karakter buruknya ketika dia menginginkan sesuatu. Orang yang melamar kerja, dia akan menampakkan dirinya baik. Makanya sekarang ada model melamar kerja itu, orang lamar kerja dikirim orang untuk mengetahui fulan itu siapa sebenarnya. Cari tahu bagaimana karakter dia. Jadi diperbolehkan kok kalau mau kenal dia, yang pertama kenal dari orang lain atau kenal dari dirinya langsung. Tapi ketahuilah mungkin saja dia berbohong. Sekarang sudah ada tulisan, orang bisa nulis tentang CV dia. Maka bicara engkau ingin melihat, silahkan melihat dia. Ngobrol boleh. Tapi obrolan hanya sekedar untuk mengenal dia. Engkau sukanya apa? Engkau kalau nanti menikah, engkau akan tinggal di mana? Nah ini ta'aruf untuk mengenali dia. Kemudian umpamanya yang ingin dikenal dari dia itu tentang visi misi dia dalam kehidupan ini. Oh itu silahkan. Tapi bukan ta'aruf itu jalan-jalan berduaan, telepon-teleponan berduaan, enggak. Resmi, memang datang untuk mengenal. Dulu ada seorang wanita yang dilamar oleh 2 orang. Dilamar oleh 2 orang, masuk lamaran ini. Maka perempuan ini ingin ta'aruf dengan 2 orang ini. Dipanggil 2 orang itu ke rumahnya.
Kemudian dia ngobrol. Tentunya nggak boleh berduaan ya. Dia ngobrol, boleh jadi dari belakang hijab. Dia kepingin tahu, engkau gimana? Engkau gimana? Silahkan. Tapi tidak dengan berjalan-jalan berduaan. Tidak dengan chattingan yang bukan dalam babnya ta'aruf. Karena nanti akan mengantarkan kepada perzinahan. Maka sekali lagi ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana anak-anak didik sekolah itu mereka belajar kitabun nikah. Kalau belajar tentang kitabul jima, pembahasan tentang seks. Itu secara naluri manusia itu dikasih sama Allah SWT naluri untuk itu. Tapi ilmu tentang pernikahan. Bagaimana dia menikah dan menjalankan seks yang halal. Itu yang perlu diperjuangkan oleh kita bersama. Kalau bicara bagaimana mencegah diri dari kemaksiatan, pintu kemaksiatan itu adalah mata kita, telinga kita. Maka tutup matamu, tutup telingamu, kunci hatimu kecuali untuk kebaikan. Dan perbanyak zikir. Dengan itu insya Allah engkau akan diselamatkan dari kemaksiatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ketahuilah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa. Berdoalah ketika engkau sedang duduk di tempat kerjamu. Engkau punya keinginan, punya hajat, minta sama Allah. Tidak nunggu selesai sholat. Tidak nunggu di antara azan dan qomat. Tidak nunggu di waktu mustajab. Boleh engkau nunggu, tapi sebenarnya pintu doa itu terbuka 24 jam. Engkau berdoa dalam kondisi engkau tiduran. Boleh berdoa. Di antara doa yang sering Nabi bacakan buat para sahabatnya. Nabi berdoa memohon kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Yang dengannya Engkau halangi kami dari perbuatan dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ya Allah agar kami bisa melakukan ketaatan kepadamu yang dengannya Engkau sampaikan kami ke surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan bagikan buat kami keyakinan yang dengannya terasa ringan buat kami menghadapi musibah-musibah dunia. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan semuanya itu mewarisi kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Jadikan balas dendam kami buat orang-orang yang memusuhi kami. Dan tolonglah kami dari orang-orang yang menzalimi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini ambisi kami yang paling besar ya Allah. Tujuan dari ilmu yang kami pelajari. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan jadikan pemimpin-pemimpin kami orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.